Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi belajar hari ini, materi diskusi hari ini tentang lemak pada pakan ruminansia. Sebelum masuk ke bagaimana lemak dicerna di dalam ternak ruminansia, ini yang perlu kita perhatikan. Lemak pada pakan ruminan kadarnya rendah. Ini yang diharapkan tidak terlalu tinggi, karena dalam kondisi yang sedikit pun juga sudah menghasilkan proporsi energi yang tinggi. Nah, biasanya ini diberikan pada ransum kurang dari 8%. Nah, biasanya yang baik itu sekitar 3-4% dari ransum. Nah, untuk hijauan sendiri kandungan lemaknya bisa mencapai 1-4%. Nah, ketika ditambahkan terlalu berlebih, ini akan mengganggu pencernaan serat kasar. Kita tahu ya bahwa ternak ruminan ini adalah makanannya banyak hijauan. Nah, ketika terlalu banyak diberikan lemak, ini akan mengcoating dari serat hijauan sehingga akan susah untuk dicerna. Dicerna dalam rumen sehingga susah akan diabsorpsi. Agar tidak terlalu tinggi, tidak mengganggu pencernaan serat dan harapannya tetap bisa meningkatkan energi ransum, ini sebaiknya lemak diberikan dalam bentuk proteksi. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan proteksi lemak. Nah, ini secara umum gambaran dalam ransum. Nah, bagaimana lemak ini bisa dicerna, bisa didigest di dalam rumen, kemudian masuk ke abomasum? Bagaimana? Pertama, mikroba di dalam rumen akan cepat sekali memodifikasi lemak. Karena apa? Lemak ini ternyata beracun terhadap mikroba, terutama asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh ini asalnya dari mana? Di pertama, lemak itu akan dilipolisis. Nah, akan dilipolisis oleh mikrob, di mana akan terbentuk yang namanya trigliserida. Trigliserida ini akan dipecah menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Nah, setelah itu, setelah lipolisis, ini akan dilakukan proses biohidrogenasi terhadap asam lemak. Nah, asam lemaknya ini free fatty acid ini bisa asam lemak jenuh dan lemak tak jenuh, tapi pertama kali ini adalah yang terbentuk adalah asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh ini akan dibiohidrogenasi. Jadi yang memiliki ikatan ganda akan dibiohidrogenasi. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk menjenuhkan. Jadi addition of H to unsaturated fatty acid. Yang tadi unsaturated fatty acid masih ada ikatan ganda, ditambahkan H sehingga menjadi ikatannya tidak rangkap lagi, sehingga disebut dengan jenuh. Yang awalnya 2 ikatan rangkap akan menjadi single, atau sehingga akan disebut dengan jenuh. Nah, biohidrogenasi ini biasanya disebut dengan proses penjenuhan. Jadi lemak di dalam rumen pertama kali akan dilipolisis, akan terbentuk asam lemak, terutama asam lemak tak jenuh, kemudian akan dihidrogenasi, akan dijenuhkan menjadi asam lemak jenuh. Nah, ini bagaimana gambaran mulai dari pakan, terus bagaimana reaksi di dalam rumen, kemudian masuk di dalam usus halus, dan ada yang dikeluarkan melalui feses. Di pakan ya, pakan ini bisa bentuknya biji-bijian atau konsentrat dan forage atau hijauan. Nah, ini yang pakan ini lemaknya akan dipecah menjadi trigliserida. Kemudian ada grain, ada yang berbentuk fosfolipid, kemudian forage juga akan berbentuk glikolipid. Nah, kemudian trigliserida, fosfolipid, glikolipid ini akan dirubah menjadi gliserol sama free fatty acid ya. Nah, gliserol ini bahan untuk pembuatan gula, kemudian akan difermentasi di dalam rumen akan terbentuk VFA. Jadi gliserol ketika difermentasi akan berbentuk VFA, ini sumber energi untuk ternak ruminansia ya, disebutnya adalah volatile fatty acid. Kemudian kan tadi ada gliserol dan 3 asam lemak. Nah, dihasilkan juga free fatty acid.
Nah, free fatty acid ini ada bentuknya yang unsaturated fatty acid dan saturated fatty acid. Nah, yang unsaturated ini akan dilakukan proses biohidrogenasi, di mana proses biohidrogenasinya ini akan dijenuhkan. Jadi semuanya lemak, asam lemak ini, yang asam lemak tak jenuh akan dijenuhkan menjadi saturated fatty acid. Kemudian saturated fatty acid ini akan masuk ke dalam usus halus, kemudian di dalam darah ini akan terbentuk trigliserida yang kaya akan lipoprotein, sehingga masuk di dalam sel yang bisa diserap untuk sumber energi. Ini secara singkat ya, mulai dari ini ada kecernaan serat, ada kecernaan protein, tapi kita akan bahas di lipid. Nah, lipid tadi ya, lipid akan dilipolisis menjadi gliserol sama asam lemak. Nah, asam lemak itu ada yang bentuknya adalah UFA atau unsaturated fatty acid. Nah, unsaturated fatty acid yang lemak tak jenuh ini akan dilakukan biohidrogenasi atau proses penjenuhan oleh mikroba, sehingga akan terbentuk saturated fatty acid. Nah, makanya kita kenal kalau daging sapi itu ternyata lebih menimbulkan penyakit kardiovaskuler, menimbulkan penyakit kanker. Karena apa? Ini karena banyak asam lemak jenuh di dalam daging ataupun di susu. Kenapa? Karena saturated fatty acid yang asam lemak jenuh kan kita kenalnya dengan asam lemak jahat yang tadi bisa menyebabkan jantung koroner ketika itu tertimbun ya, lemak-lemak jahat yang tertimbun dalam tubuh itu kan tidak bagus dalam kesehatan. Nah, kenapa sih kok daging sapi itu asam lemak jenuhnya tinggi? Nah, ternyata memang terjadi secara alami di dalam tubuh sapi. Di dalam tubuh ternak ruminansia memang prosesnya secara alami seperti ini. Jadi pertama dilipolisis, kemudian di biohidrogenasi. Nah, kenapa sih yang harusnya tak jenuh akan dijenuhkan? Kok dijadikan jahat? Daging ataupun susu yang dihasilkan menjadi saturated yang kita kenal dengan yang asam lemak jahat. Kalau asam lemak tak jenuh itu kan yang tidak jahat ya, yang lebih sehat, yang kita kenal mungkin omega 3, omega 9, omega 6. Nah, tetapi di dalam rumen ini ternyata di biohidrogenasi. Nah, ini yang melakukan biohidrogenasi kan semuanya mikroba ya tentunya. Nah, kenapa dia melakukan biohidrogenasi? Karena asam lemak tak jenuh ini ternyata beracun untuk mikroba itu sendiri. Sehingga untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan melakukan proses yang namanya proses penjenuhan. Jadi ini memang secara alami terjadi di dalam tubuh ternak. Ini prosesnya. Dari asam trigliserida akan dihidrolisis ya menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, gliserol difermentasi akan menjadi volatile fatty acid, kemudian fatty acid ini akan dibiohidrogenasi karena yang asam lemak tak jenuh ya, terutama asam lemak tak jenuh ini beracun buat mikroba sehingga akan dijenuhkan. Yang awalnya unsaturated linoleic acid misalnya C18+2, C18+1, kemudian awalnya mungkin C18+3 akan dijenuhkan menjadi C18+0. Nah, tapi kita harus tahu ya, prosesnya ini untuk proses penjenuhan dilakukan proses namanya reduktase. Yang awalnya C18+2 kemudian jadi C9 trans 11, awalnya kan cis 12. Nah, ini mungkin kalau dipelajari lebih lanjut, produk intermediate dari proses penjenuhan ini ada yang disebut dengan CLA. CLA ini adalah produk yang banyak dicari oleh peneliti karena ini berefek terhadap kesehatan yang lebih bagus. Ini yang lebih menyehatkan dibandingkan omega 3, omega 6, omega 9. Karena ini diketahui bisa sebagai obat untuk menurunkan misalnya lemak-lemak di dalam tubuh ini bisa luntur karena adanya CLA. CLA ini adalah zat yang bisa banyak dicari oleh bidang-bidang kesehatan.
Nah, berarti sebenarnya untuk di ternak ruminansia potensi baik itu di susu ataupun di daging terbentuk CLA. Nah, baik itu di susu ya, baik itu di daging, karena proses biodegenasi ini selalu ada. Dari proses yang awalnya unsaturated akan dijadikan saturated. Nah, ini kita kalau dipelajari lebih lanjut ya, misalnya cis 9, cis 12 akan dirubah menjadi cis trans 11, C18-2. Nah, kemudian ketika dilanjutkan lagi, ini akan jadi trans 11 C18-1. Nah, fasenic acid. Nah, terakhir adalah saturated fatty acid. Nah, saturated itu tandanya biasanya adalah belakangnya tidak ada ikatan. Baik itu C18-0, C16-0. Nah, biasanya yang 0 ini adalah sudah bentuk saturated. Nah, produk intermediate ini yang sering dicari ya, darah CLA dan fasenic acid, karena ini menyehatkan ya dibandingkan dengan produk yang awalnya omega 3 atau omega 6. Sehingga banyak peneliti pengennya proses bioregenerasi itu di stop, jangan sampai jenuh, tapi sampai fasenic acid ataupun CLA. Tetap terjadi proses bioregenerasi, tapi di stop, jangan sampai jenuh. Nah, kita harapkan di fasenic ataupun di CLA yang tinggi. Nah, ini proses bioregenerasi ya, dari unsaturated menjadi saturated. Yang awalnya ada berikatan ya, ada dua ikatan, dua rantai lah ya. Dua rantai. Nah, sekarang kalau saturated, nah itu sudah hilang rantainya. Rantai satu ini, ikatan ini sudah berikatan, satu rantai ini sudah berikatan dengan hidrogen, sehingga menjadi jenuh. Ini proses lipolisis sama bioregenerasi, tapi mulai dari lemak. Ini kan ada proses lipolisis dilakukan oleh enzim lipase. Lipase ini akan terbentuk unsaturated fatty acid, free fatty acid. Nah, ini akan direduktase ya, mulai jadi C9 trans 11 sampai trans 11 18-1 sampai ke 18-0. 18-2, 18-1 sampai 18-0. Ini proses secara alami. Kemudian nih secara lebih detail ya, siapa yang melakukan. Nah, kalau ini kan omega 6, kemudian ada omega 3. Nah, istilahnya kalau omega 6 adalah linoleat, kalau omega 3 linolenat, kalau omega 9 oleat. Nah, omega 9, nah ini semuanya akan direduktase menjadi asam, misalnya dari omega 6. Omega 6 sampai terbentuk asam stearat, ini prosesnya asam linoleat. Nah, ini direduktase oleh grup bakteri, mikrobakteri grup A menjadi C9 trans 11 18-2, kemudian direduktase lagi oleh mikroba grup A menjadi asam fasenat, kemudian dijenuhkan oleh grup B menjadi asam jenuh, atau istilahnya kalau 18-0 adalah asam stearat. Kemudian bagaimana kalau omega 3? Berbeda. Kalau omega 3 direduktase oleh grup A sama grup B, ini bakteri ya, bakteri grup A sama grup B. Mungkin nanti ada penjelasannya lagi, grup A itu bakteri apa saja, grup B ada bakteri apa saja. Kemudian sampai terbentuk awalnya 18-3, 18-2. Kemudian ada yang direduktase oleh grup B tetap jadi trans 15 cis 15 18-1. Ini masih terbentuk asam fasenat. Kemudian ada yang langsung asam fasenat ini direduktase oleh grup B menjadi asam stearat. Harapannya sebenarnya para peneliti ini tidak sampai proses asam stearat, tapi mungkin sampai asam fasenat ataupun asam intermediate yang ada di sini. Ini yang diharapkan, yang jauh lebih tinggi dibandingkan asam stearat. Jadi udah diputus gitu, tidak dilanjutkan dengan asam stearat. Ini sama. Nah,
Jadi secara gambaran umum ya, lemak di dalam tubuh akan dihidrolisis, akan dilipolisis, kemudian akan dihidrogenasi. Yang awalnya tak jenuh akan dijenuhkan. Kita sebut dengan biohidrogenasi karena yang melakukan proses penjenuhan itu adalah mikroba, makhluk hidup, sehingga disebut biohidrogenasi. Kemudian proses ini ternyata mempengaruhi pencernaan karbohidrat struktural. Sehingga untuk menurunkan proses biohidrogenasi biasanya dilakukan proteksi lemak. Jadi harapannya lemak ini tidak terlipolisis, tidak terhidrogenasi sehingga bisa langsung diserap, biasanya dipecah dulu tapi tidak dilakukan biohidrogenasi sehingga akan bisa langsung diserap di dalam tubuh inang. Nah, biasanya kita lakukan yang namanya teknologi proteksi lemak. Ini untuk menghindari hidrolisis dan hidrogenasi di dalam rumen. Sudah banyak penelitian ya, mulai tahun 84, 92, 2005. Ini ternyata dilakukan proteksi. Nah, lemak diprotek ya. Jadi misalnya kayak bungkus sesuatu sehingga dia tidak terdegradasi, tidak terhidrogenasi di dalam rumen sehingga bisa langsung masuk ke apomasum, pecah di situ, terlipolisis, lipolisisnya di dalam apomasum sehingga bisa langsung diserap di dalam usus halus tanpa ada proses penjenuhan. Nah, ini ada palm squid, ternyata ini yang mendalami proses hidrogenasi di dalam lemak ini adalah palm squid, Leakes, Baumann sama Locke tahun 2006. Ini ada asam lemak tak jenuh pakan dapat digunakan dalam sintesis lemak susu relatif tetap dalam bentuk tidak jenuh. Nah, ternyata berhasil nih, proteksi lemak ini bisa mempertahankan asam lemak tak jenuh sehingga tidak dijenuhkan, sehingga akan jauh bisa memberikan, misalnya tadi ini di lemak susu ternyata asam lemak tak jenuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan tanpa diproteksi. Maknanya apa? Berarti proteksi ini menguntungkan karena yang kita kasih misalnya asam lemak tak jenuh akan dikeluarkan melalui susu, akan terdeposisi di dalam daging dengan kondisi asam lemak tak jenuh. Nah, ini akan menghasilkan produk dari peternakan baik itu susu ataupun daging yang lebih sehat. Nah, ini juga ada penelitian, ternyata asam lemak tak jenuh susu meningkat. Nah, ini buktinya ya, jadi bisa kita lakukan teknologi proteksi. Apa sih tujuan proteksi? Nah, ada dua, terproteksi di dalam rumen, sehingga tidak terhidrogenasi, tidak terdegradasi, tidak terlipolisis, kemudian tidak terhidrogenasi, tidak terjenuhkan ya. Tetapi akan terhidrolisis di dalam apomasum sehingga mudah langsung bisa diserap di usus sehingga akan terdeposisi di daging ataupun di susu dengan lebih sehat. Selain itu, ini mengurangi pengaruh negatif lemak terhadap pencernaan serat. Tadi kita bahas ya, kalau lemak terlalu tinggi ini mengganggu pencernaan serat. Kenapa? Karena serat bisa terselubung oleh lemak. Ketika lemaknya terproteksi, dia tidak bisa menyelubungi serat sehingga pencernaan serat juga tidak akan terganggu. Ini contohnya ya, jadi proteksi, jadi dilindungi, yang bagian inti yang di dalam ini dilindungi, masuk di dalam rumen, bebas dari hidrogenasi, bebas dari hidrolisis, masuk. Nah, ini harapannya di apomasum ini pecah karena apomasum ini adalah pH-nya yang rendah ya. Ketika pH asam dia bisa pecah, nah sehingga bisa masuk terserap di usus halus. Nah, bisa masuk di susu ataupun terdeposisi di daging dengan kondisi yang lebih sehat. Ini penelitian dari Bu Lilis yang ada di disertasi Bu Lilis. Jadi beliau melakukan proteksi lemak dengan menggunakan saponifikasi dan kapsulasi protein. Nah, beliau ingin membandingkan mana yang lebih efektif, apakah saponifikasi ataupun kapsulasi. Ini sudah banyak penelitian, jadi dirujuk sama Bu Lilis. Nah, tapi beliau ingin membedakan mana yang lebih bagus. Nah, saponifikasi ini adalah reaksi alkali, basa ya.
dengan lemak. Biasanya lemak alkali yang digunakan KOH ataupun NaOH ini tujuannya adalah membentuk sabun. Biasanya ada sabun kalsium. Nah, ini dijenuhkan dengan garam kalsium. Nah, makanya disebut dengan garam sabun kalsium. Karena pertama bentuk sabun, nah sabun itu ditambahkan kalsium. Nah, disebut dengan sabun kalsium atau garam kalsium. Kemudian, nah untuk kapsulasi ini dengan formaldehid. Jadi, reaksi dengan formaldehid ini mengubah struktur 3 dimensi dari protein, sehingga protein ini tidak terganggu di dalam rumen. Nah, ini semua protein ini baik itu saponifikasi maupun kapsulasi ini inert di dalam rumen, aman, jadi dia terlindungi di dalam rumen. Nah, mana yang lebih efektif? Ternyata hasil disertasinya, pertama ternyata metode kapsulasi dan formaldehid lebih efektif dibandingkan metode penyabunan. Nah, dibandingkan dengan proses penyabunan, ternyata kapsul dengan formaldehid lebih efektif. Nah, yang digunakan kadar formaldehidnya adalah 1,5%, kecil ya, kecil sekali, menunjukkan efek yang paling efektif untuk proteksi. Nah, suplementasi lemak terproteksi 20% dari konsentrat. Jadi yang sudah terkapsul tadi produknya diberikan dalam konsentrat sebanyak 20%. Nah, ini ternyata tidak mempengaruhi parameter fermentasi rumen, artinya tidak mengganggu fermentabilitas di dalam rumen, dan ternyata cenderung meningkatkan total asam lemak tak jenuh pada digesta intestinum dan plasma darah. Dicek darahnya, ternyata darahnya lebih banyak asam lemak tak jenuhnya. Berarti hasilnya bagus, kita bisa memodifikasi deposisi asam lemak tak jenuh. Bagus, itu nanti yang ada di dalam darah kan terdeposisi di dalam susu ataupun di dalam daging. Ini ternyata kesimpulannya suplementasi lemak, suplementasi protein lemak bypass rumen ini ternyata meningkatkan produksi susu dan produksi lemak susu tanpa mempengaruhi komposisi susu lainnya. Kan ada yang lain ya, misalnya kadar air, kemudian kadar mineral. Ternyata ini bagus, produksi susunya meningkat, kemudian lemak susunya juga meningkat. Kemudian proporsi asam lemak oleat meningkat. Nah, oleat ini kan termasuk asam lemak tak jenuh. Proporsi asam lemak medium menurun. Nah, mungkin asam lemak bagian medium ya, mungkin yang kaitan dengan asam lemak jenuhnya ini menurun. Nah, mempengaruhi konsumsi lemak dan konsumsi protein. Nah, konsumsi protein lemaknya meningkat tanpa mengaruhi konsumsi bahan kering, bahan organik, dan serat kasar. Nah, ini tidak terganggu ya, konsumsi bahan kering, bahan organik, dan serat kasarnya. Kemudian kecernaan nutrien tidak terpengaruh kecuali kecernaan lemak, karena kecernaan konsumsi lemak dan konsumsinya lemak ini berpengaruh. Ini berdasarkan hasil penelitian dari Bu Lilis melakukan proteksi protein lemak dengan formaldehid, ternyata lebih bagus. Dan ini diberikan produk ini yang di coating dengan formaldehid bisa diberikan 20% dari konsentrat. Nah, ini saya juga waktu S2 ini melakukan penelitian sama. Saya memproteksi lemak, tujuannya tadi menurunkan proses bioregionasi sehingga harapannya bisa menurunkan proses bioregionasi, asam lemak tak jenuh bisa terdeposisi lebih banyak di daging ataupun di susu sehingga produk peternakan jauh lebih sehat. Dan yang kedua sama tadi mengurangi proses dari kecernaan, mengganggu kecernaan dari serat karena adanya pelapisan lemak di dalam serat kalau tidak diproteksi. Saya menggunakan sama, metode saya yang lakukan adalah menggunakan sabun kalsium. Nah, ini tadi ya, lemak ini akan diikat dengan NaOH, dengan alkali, akan terbentuk dengan sabun natrium. Nah, sabun natrium saya tambahkan garam kalsium sehingga terbentuk sabun kalsium. Nah, ini
berdasarkan penelitian Wu, Palmsquist, sama Win tahun 2006, ini ternyata biohidrogenasi ini bisa bertahan 43-67%. Jadi yang tidak terhidrogenasi ada ya, masih ada ya. Jadi bisa bertahan dari proses biohidrogenasi lemak, biohidrogenasi dari mikroba rumen ini 43-67%, cukup besar. Nah, proteksinya ini tadi ya, dia akan inert di dalam rumen, tetapi dia akan terlepas di dalam abumasum karena ini pH-nya 3, sehingga yang tadi tersabun akan terlepas sehingga lemak bisa terabsorpsi di dalam usus. Nah, kalau tadi Bu Lilis menggunakan teknologi proteksi formaldehid selain sabun kalium, yang kedua saya menggunakan mikroenkapsulasi. Jadi lemak ini, asam lemak tak jenuhnya ini saya kapsul, tapi bentuknya kecil ya. Jadi lemak ini saya lindungi dengan kapsul, di mana saya menambahkan protein dan karbohidrat sebagai penyalutnya. Jadi kalau mikrokapsul itu ada dua bagian ya, ada inti sama penutupnya. Jadi ada penyalutnya, kita sebut dengan penyalut. Nah, penyalut ini saya gunakan maltodextrin sebagai bahan karbohidrat sama alginat kalau tidak salah. Pokoknya gabungan antara protein sama karbohidrat sebagai penyalutnya. Nah, harapannya di dalam rumen ini tidak terganggu, tapi ketika di abumasum ini akan terlepas penyalutnya sehingga intinya bisa termanfaatkan. Nah, ini keuntungan dengan teknologi mikroenkapsulasi, ini bisa mengatur bahan inti. Jadi pengennya kita target bahan inti akan terlepas di abumasum. Nah, ini melindungi bahan inti dari degradasi rumen, meningkatkan kestabilan bahan inti selama proses produksi. Jadi kalau misalnya tidak dibentuk mikroenkapsulasi, ini mungkin stabilnya berbeda. Nah, kemudian mengontrol pelepasan bahan inti. Jadi terkontrol bahan intinya, bisa targetnya adalah misalnya abumasum. Nah, ini saya gunakan teknologi spray dry ya, spray dryer, di mana ini misal saya campurkan lemak dengan bahan penyalut, kemudian kita masukkan, di mana di sini adalah suhu panas tinggi ya, suhunya tinggi, kemudian akan terbentuk kapsul. Jadi mirip seperti susu bubuk seperti itu, bentuknya kecil-kecil ya. Nah, jadi ini karena adanya suhu yang panas disemprot ya, kemudian akan dihasilkan produk mikrokapsul. Ini desain penelitian saya, di mana saya ransum yang saya gunakan adalah hijauan sama konsentrat, proporsinya 60-40, saya tambahkan lemak. Nah, lemak ini saya proteksi, tapi lemak ini saya bedakan antara ini lemak omega, ini wijen ini kayak omega, kayak oleat, minyak canola kayak linoleat, dan flaxseed ini kayak linolenat. Jadi kayak omega 9, kayak omega 6, kayak omega 3. Nah, yang paling bagus mana saya harapannya? Yang paling cepat terhidrogenasi yang mana? Kan ini 18.1, 18.2, 18.3. Nah, panjang yang mana? Kemudian dari minyak ini saya ingin tahu teknologi proteksi yang bagus mana? Apakah tanpa proteksi? Apakah dengan sabun kalsium ataukah dengan mikroenkapsulasi? Ini sudah saya publish waktu S2. Jadi ini masuk di jurnal Scopus. Nah, ternyata kesimpulannya minyak flaxseed, yang omega 3, yang 18.3, dan teknologi mikroenkapsulasi merupakan jenis minyak nabati dan metode proteksi terbaik dalam mengoptimalkan fermentasi rumen. Jadi saya analisa mulai dari VFA-nya terbentuk bagaimana, kemudian terbentuk metan dan lain-lain. Nah, kemudian ini disebut dengan karakteristik fermentasi. Ternyata paling bagus adalah minyak flaxseed dengan teknologi mikroenkapsulasi. Kemudian minyak wijen dengan metode proteksi mikroenkapsulasi memiliki ketahanan terbaik dalam proses biohidrogenasi. Nah, dari hasil penelitian ternyata yang lebih tahan terhadap proses biohidrogenasi ini adalah
minyak wijen ya, minyak wijen karena dia adalah sudah 18,1 ternyata tidak langsung dijenuhkan dengan adanya proses mikroenkapsulasi. Nah, masih banyak sekali yang bisa dilakukan untuk proteksi ini. Apabila tertarik menghasilkan produk ternak ruminan, ya, baik itu susu maupun daging yang lebih menyehatkan, kita bisa memodifikasi dari pemberian lemak, terutama dilakukan metode proteksi. Nah, ini efek pemberian lemak terproteksi sebagai sumber energi pada sapi perah ya. Jadi kita harapannya adalah energi balance ini sama dengan energi yang dimakan dikurangi dengan energi yang dibutuhkan. Di mana yang dibutuhkan ini untuk maintenance, kemudian untuk kebuntingan dan untuk produksi. Ya, produksi baik itu di daging ataupun di telur. Nah, ini ketika energi balance-nya negatif ya, ini akan menurunkan kesehatan, kemudian produksi susu juga akan menurun. Dimana ketika kesehatan menurun, produksi susu menurun ini bisa berakibat ini ya, beberapa penyakit. Kalau misalnya penyakit karena energi metabolisme, ini biasanya fatty liver, ketosis, acidosis, milk fever ini karena kekurangan dari energi. Kemudian bagaimana kalau adanya gangguan terhadap metabolisme mineral? Nah, ini biasanya odema, kalau enggak hipokalsemia, jadi kekurangan dari kalsium. Nah, karena ini untuk produksi susu ya, jelas butuh kalsium yang banyak. Bagaimana kalau ada gangguan terhadap sistem imun? Nah, ini biasanya plasenta terganggu, kemudian ada metritis sama mastitis. Ini beberapa penyakit akibat gangguan kandungan nutrien, baik itu energi, kemudian mineral, dan imun sistem. Imun sistem ini bisa juga kaitan erat sekali dengan pakan ya, terutama untuk vitamin, mineral, dan energi. Nah, harapannya energi ini balance positif, di mana ini akan bagus untuk kesehatan dan produksi. Nah, ini banyak peneliti yang pengennya dihasilkan CLA yang tinggi, baik itu di susu ataupun di dalam daging. Harapannya biasanya dengan cara memberikan asam lemak tak jenuh di dalam pakannya, tapi itu dalam kandungan proteksi ya. Jadi harapannya bisa terbebas dari proses bioregenerasi, terbebas dari proses penjenuhan. Karena apa? Ini baik di susu maupun di daging sama aja. Di awalnya 18,2 atau 18,3 akan dibentuk CLA, kemudian akan 18,1 dijenuhkan menjadi 18,0. Nah, ini produk intermediate yang diharapkan, yang banyak dicari ya, pengen dihasilkan oleh para peneliti, terutama peneliti ternak ruminansia, pengen menghasilkan CLA yang tinggi. Di susu juga seperti itu. Jadi 18,3 akan dijenuhkan menjadi 18,2, menjadi 18,1, kemudian menjadi 18,0. Nah, CLA ini terbentuk ketika sudah 18,2 masuk ke 18,1. Jadi produk antara dari penjenuhan 18,2 ke 18,1. Ini ya, awalnya linoleic acid, asam lemak tak jenuh, kemudian terbentuk CLA, kemudian 18,1 fasenic acid. Nah, ini terakhir terbentuk menjadi penjenuhan ya, asam lemak jenuh. Nah, ini CLA ini kan setelah dari proses penjenuhan ya, dari linoleic menjadi 18,2 terbentuk CLA. Nah, sebenarnya kenapa fasenic acid ini diharapkan? Karena fasenic acid ini ketika diubah, ketika ada enzim delta 9 desaturase akan bisa diubah menjadi CLA. Nah, harapannya kan fasenic acid dan CLA tinggi. Ketika misalnya di darah fasenic acidnya tinggi, nah kemungkinan besar ketika ada enzim delta 9 desaturase ini akan diubah menjadi CLA kembali. Begitu kaitannya
bagaimana produk CLA, produk proses hidrogenasi, proses biohidrogenasi dari lemak ini sungguh menarik ya untuk dibahas dan bisa dijadikan suatu bahan untuk memodifikasinya agar menghasilkan produk ternak ruminan yang jauh lebih sehat. Ini ringkasan metabolisme lemak ya tadi. Intinya ada proses lipolisis, kemudian ada proses biohidrogenasi. Kalau ini kan ada karbohidrat, protein ya. Kalau karbohidrat ada dihasilkan pirufat, kemudian asetil-CoA. Asetil-CoA dijadikan NADH, sampai terbentuknya ATP. Kalau di lemak, lipolisis, kemudian biohidrogenasi. Begitu materi terkait dengan lemak di ternak ruminansia. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang penasaran, ada yang masih bingung, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.